Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana dengan NIM A1C4222019 dari kelas reguler A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang berjudul regenerasi. Adapun tujuan dalam praktikum ini yaitu membuktikan pada hewan tertentu organ baru masih dapat terjadi setelah melewati periode organogenesis, bahkan pada periode dewasa. Yang kedua, mengamati pembentukan regenerasi pada tempat sayatan dan mengikuti perkembangannya hingga tercapai bentuk yang serupa dengan keadaan yang semula. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum regenerasi, yang pertama itu cawan Petri, silet, penggaris, wadah plastik, kertas label, dan milimeter blok. Adapun bahan yang digunakan dalam pengamatan ini yaitu kecebong, pelet, dan hidrilla. Apa sih regenerasi itu? Regenerasi adalah kemampuan organisme untuk membentuk bagian-bagian tubuh yang telah hilang, baik itu karena luka maupun karena rusak yang disebabkan oleh autotomi. Nah, pada hewan tertentu yang apabila bagian-bagian tubuhnya telah luka, disayat, ataupun mengalami autotomi, dapat tumbuh kembali melalui proses regenerasi. Adapun 4 tahap dalam proses regenerasi, yaitu yang pertama penyembuhan luka, pembentukan blastema dan pemanjangan blastema, diferensiasi, dan perkembangan regeneratif. Adapun mekanisme regenerasi berlangsung dalam 2 cara. Yang pertama itu regenerasi morfalaksis, regenerasi epimorfis. Nah, regenerasi morfalaksis ini suatu proses perbaikan melalui reorganisasi. Dapat disimpulkan pada mekanisme ini, pemulihan bagian-bagian tubuh hilang itu dapat sepenuhnya dapat disembuhkan atau dapat diperbaiki oleh jaringan yang masih tertinggal. Sedangkan pada regenerasi epimorfis, suatu proses rekonstruksi di mana bagian-bagian yang hilang itu melalui proses proliferasi dan diferensiasi jaringan dari permukaan luka. Adapun hasil pengamatan regenerasi pada kecebong dapat dilihat pada tabel berikut. Dapat kita buktikan teman-teman bahwasannya kemampuan untuk melakukan regenerasi struktur yang telah hilang dapat dilakukan oleh semua makhluk hidup. Nah, paling tidak dalam suatu derajat tertentu. Nah, pada hewan-hewan tertentu, organ baru masih bisa terbentuk setelah melalui periode organogenesis. Nah, proses regenerasi ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu suhu, proses biologi, dan bahan makanan. Nah, kenaikan temperatur ini yang menyebabkan proses regenerasi itu lebih cepat. Namun, pada faktor bahan makanan tidak begitu mempengaruhi dalam proses regenerasi tersebut. Nah, teman-teman, tadi kita membicarakan mengenai
faktor-faktor. Nah, adapun beberapa tahapan dalam proses regenerasi. Yang pertama itu luka akan tertutup oleh darah yang mengalir. Nah, yang kedua itu sel epitel bergerak dan menyebar di bawah permukaan luka. Dan yang ketiga, diferensiasi sel-sel jaringan sekitar luka sehingga menjadi bersifat mudah kembali. Nah, yang keempat, pembentukan kucuk regenerasi atau disebut dengan blastema. Yang kelima, proliferasi sel-sel berdiferensi secara mitosis yang terjadi secara serentak dengan proses dediferensiasi dan memuncak pada saat blastema. Nah, dari hasil pengamatan kecebong dengan perlakuan sayatan vertikal, horizontal maupun kontrol, setelah diamati ternyata bagian ekor yang telah dipotong mengalami pertumbuhan atau regenerasi. Ekor yang dipotong terbentuk ataupun tumbuh kembali, tetapi tidak dapat tumbuh sama seperti semula. Namun terkadang ada yang pertumbuhannya lambat, ada juga pertumbuhannya sangat cepat. Nah, pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwasannya bahwa dalam pertumbuhan dan daya tumbuh atau regenerasi dari setiap individu itu berbeda. Nah, adapun faktor-faktor yang dipengaruhi dalam pertumbuhan ini meliputi suhu, temperatur, dan bahan makanan. Dan proses-proses yang terlihat dalam regenerasi anggota tubuh yang pertama itu periode penyembuhan luka, yang kedua periode penghancuran jaringan, yang ketiga periode pembentukan blastema atau pemanjangan blastema, dan keempat diferensiasi dan morfogenesis. Sesungguhnya hampir seluruh organisme memiliki kemampuan untuk regenerasi struktur yang rusak. Nah, menurut penelitian Lukman dalam jurnal yang berjudul Mekanisme Regenerasi Anggota Tubuh Hewan 2009, bahwasannya proses-proses yang terlihat dalam ataupun terlibat dalam regenerasi anggota tubuh, yang pertama itu periode penyembuhan luka. Nah, tahap penyembuhan luka ini diawali dari tepi luka dengan penyebaran epidermis dari tepi luka yang akan menutupi permukaan yang terluka. Yang kedua itu periode penghancuran jaringan, yaitu histolosis. Nah, setelah proses penutupan luka, proses lain yang sangat penting dalam regenerasi adalah terjadinya dediferensi jaringan-jaringan yang berdekatan dengan permukaan luka. Dediferensiasi didahului dengan histolisis. Jaringan-jaringan di dalam secara besar-besaran jaringan yang telah terdiferensiasi seperti otot, tulang rawan, tulang ikat, matriks, intraseluler hancur dan melepaskan individu sel-sel mesenkim yang merupakan sel-sel awal dari jaringan telah berdiferensiasi tersebut. Yang ketiga, periode pembentukan blastema. Sel-sel mesenkim yang dilepaskan selama diferensiasi tertimbun di bawah epidermis. Sel-sel berproliferasi cepat dan menyebabkan epidermis menjadi semakin menonjol. Masa sel-sel mesenkim ini dinamakan blastema regenerasi. Yang keempat nih, diferensi dan morfogenesis. Nah, jaringan pertama yang berdiferensiasi dari blastema adalah tulang rawan. Nah, mula-mula muncul pada ujung tulang sejati dan terjadi penambahan secara progresif. Nah, pada distal bagian ujungnya, ketika konstruksi tulang menjadi sempurna, rangka yang telah beregenerasi berubah menjadi tulang. Berikutnya otot terbentuk di sekitar tulang rawan, sedangkan pembuluh darah tidak jelas pada tahap konstruksi awal.
Nah, dari mana sih asal-asal sel yang beregenerasi itu? Nah, sel-sel yang bergenerasi itu berasal dari mana ya? Sel-sel bergenerasi itu berasal pada uraian sebelumnya bahwasannya sel-sel yang bergenerasi itu sel-sel blastema yang terlibat dalam regenerasi anggota tubuh berasal dari dediferensiasi lokal jaringan putung selama penghancuran jaringan atau histolisis. Nah, sebenarnya asal blastema dari anggota badan yang bergenerasi asalnya heterogen, muncul dari diferensiasi jaringan-jaringan otot, tulang rawan, ikat, di mana ujung sel blastema itu bukan hal yang sangat penting dalam analisis regenerasi anggota badan. Baik, itulah hasil praktikum mengenai regenerasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.